Baru beli kamera? Atau mungkin baru kepikiran, kayaknya seru nih belajar motret. Wah, pas banget. Yuk kita duduk bareng sebentar. Dalam beberapa menit ini, kita bakal kupas tuntas semua dasar-dasar fotografi yang wajib banget kamu tahu. Mulai dari konsepnya, sampai ya milih kamera pertama itu. Oke, kita mulai dari satu hal yang paling fundamental. Soalnya, banyak banget nih pemula yang langsung kejebak mikirin, aduh kameranya harus yang mahal nih biar fotonya bagus. Padahal, coba deh dengerin kata-kata dari maestro kita, Darwis Triadi. Kuncinya itu bukan di alat, tapi di cahaya. Nah, ini penting banget buat diingat. Fotografi itu kan intinya melukis dengan cahaya. Oke, jadi kalau bukan gear, terus mulainya dari mana dong? Jawabannya sebenarnya simple. Semua ini tentang gimana kita belajar. Pertama, ngelihat cahaya, terus ngertiin cahaya, dan yang paling penting, gimana cara ngontrol cahaya itu biar masuk ke kamera kita. Nah, cara kita ngobrol sama cahaya dan ngontrolnya itu lewat sebuah konsep keren yang namanya segitiga exposure. Anggap aja ini kayak 3 tombol utama di kokpit kamera kamu. Ada ISO, ada aperture, sama shutter speed. Penasaran? Yuk kita bedah satu persatu. Yang pertama, ISO. Coba bayangin deh, ISO ini tuh tingkat kepekaan mata si kamera. Kalau lagi di luar, siang bolong, terang banget kan? Nah, kita nggak perlu mata yang terlalu peka. Jadi pakai aja ISO rendah, kayak 100 atau 200. Tapi, begitu kita masuk ke kafe yang cahayanya remang-remang, nah saatnya bangunin sensornya. Kita naikin ISO-nya, mungkin ke 1600 atau lebih, biar dia bisa melihat di kegelapan. Eits, tapi ada tapinya nih. Makin tinggi ISO, makin besar kemungkinan muncul yang namanya grain atau bintik-bintik di foto. Jadi, ada trade-off-nya. Lanjut, yang kedua, aperture, atau nama lainnya diafragma. Biar gampang, anggap aja ini pupil mata kita. Makin besar bukaannya, ya makin banyak cahaya yang masuk. Simpel kan? Nah, yang seru, dan kadang agak aneh buat pemula, itu soal angkanya. Angka f-stop yang kecil, kayak f per 1,8, itu artinya bukaannya besar. Aneh kan? Tapi ingat aja gitu, efeknya bukan cuma bikin foto lebih terang, tapi ini dia nih rahasia di balik efek bokeh yang keren itu. Latar belakangnya jadi ngeblur, sinematik, dan subjek foto kamu jadi kelihatan pop banget. Dan pilar ketiga dari segitiga kita adalah shutter speed. Ini semua tentang waktu. Seberapa lama sih sensor kamera kita melek buat ngelihat cahaya? Kalau kita pakai shutter speed super cepat, misalnya 1/1000 detik, kedip aja kalah cepat. Kita bisa membekukan momen. Cocok banget buat motret temen lagi loncat atau ya mobil balap. Sebaliknya, kalau shutter speednya kita lambatin, katakanlah 1 detik, nah dia bakal merekam semua jejak gerakan. Ini nih teknik yang bikin foto air terjun jadi halus kayak kapas, atau lampu mobil di malam hari jadi garis-garis cahaya yang artistik banget. Jadi gitu dia. 3 serangkai ini, ISO, aperture, dan shutter speed, selalu kerja bareng. Kamu ubah satu, yang lain pasti ikut ngaruh. Nggak bisa dipisahin. Jadi tujuan utamanya adalah nemuin keseimbangan yang pas di antara ketiganya, biar terang gelap foto kamu pas. Sambil tentunya manfaatin efek samping kreatifnya buat bikin foto persis seperti yang kamu bayangin di kepala. Oke, teori cukup. Sekarang kita coba simulasi ya. Ini skenario yang pasti dialami semua pemula. Kamu lagi motret di dalam ruangan, terus pas lihat hasilnya, kok gelap banget fotonya? Pernah kan? Nah, gimana dong solusinya? Tenang, jangan panik. Ingat, kita punya 3 tombol ajaib tadi yang bisa kita mainin. Oke, ini langkah-langkahnya. Pertama, coba deh naikin ISO-nya dikit. Mungkin dari 400 ke 800 atau bahkan 1600. Cek lagi, masih gelap juga? Oke, lanjut ke langkah kedua. Buka aperture-nya selebar mungkin. Cari angka f per yang paling kecil di lensa kamu. Kalau ternyata masih kurang terang juga, baru kita keluarin jurus pamungkas. Lambatin shutter speed-nya. Tapi ingat ya, ini penting banget. Kalau shutter speed-nya lambat, tangan kamu harus stabil banget, jangan goyang. Kalau nggak yakin, mending pakai tripod biar hasilnya tetap tajam, nggak ngeblur. Oke, urusan teknis soal cahaya udah mulai kebayang kan? Sip, sekarang kita geser sedikit ke sisi seninya. Gimana caranya kita menata isi foto kita? Nah, inilah yang kita sebut komposisi. Simpelnya gini, komposisi itu cara kamu bercerita pakai gambar. Kayak sutradara film, kamu yang nentuin penonton harus lihat kemana dulu. Cerita apa sih yang pengen kamu sampaikan? Nah, itu semua diatur lewat cara kamu nempatin subjek utama dan elemen-elemen pendukungnya di dalam frame foto. Buat mulai, gak usah pusing-pusing. Coba kuasai 3 aturan main komposisi ini aja dulu. Gampang banget kok. Pertama, rule of thirds. Coba deh, nyalain fitur grid di layar kamera atau HP kamu. Nah, usahain taruh subjek utama kamu di salah satu titik perpotongan garisnya. Jangan di tengah-tengah terus. Dijamin hasilnya langsung kelihatan lebih dinamis. Kedua, leading lines.
Coba deh perhatiin sekitar kamu. Ada garis nggak? Bisa jalanan, pagar, sungai, bahkan bayangan. Nah, pakai garis itu buat nuntun mata orang yang lihat foto biar langsung ngarah ke subjek kamu. Ketiga, frame within a frame. Manfaatin aja elemen di sekitar, kayak jendela, pintu, atau bahkan ranting pohon buat jadi bingkai alami di dalam foto kamu. Ini trik simple tapi bikin foto kelihatan lebih punya kedalaman dan fokus. Sip, teknis cahaya udah, seni menata gambar juga udah. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan sejuta umat. Pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu. Jadi, gue harus beli kamera apa nih? Oke, di pasaran sekarang ini, pilihan utamanya itu ada dua kubu besar, DSLR dan mirrorless. Gampangnya gini, DSLR itu teknologi yang lebih klasik. Dia pakai cermin di dalamnya, makanya bodinya cenderung lebih gede dan berat. Tapi, enaknya, pilihan bekasnya tuh banyak banget dan harganya seringkali lebih miring. Nah, lawannya mirrorless. Ini teknologi yang lebih modern. Dia nggak pakai cermin lagi, jadi gambar langsung ditangkap sensor. Makanya, bodinya lebih ringkas, lebih enteng, dan biasanya jago banget buat urusan video sama kecepatan autofokusnya. Beli kamera bekas itu emang cara yang cerdas banget buat hemat budget. Tapi, ada beberapa ranjau darat yang harus kamu hindari. Pertama, nggak ada garansi resmi. Jadi kalau ada apa-apa ya tanggung sendiri. Kedua, kita tuh nggak pernah bener-bener tahu sejarahnya. Apa pernah jatuh? Atau pernah kena air laut? Kita nggak tahu. Nah, kalau bisa, coba deh cek yang namanya shutter count. Ini kayak odometer di mobil. Nunjukin seberapa sering kamera itu udah dipakai motret. Makin rendah, ya makin bagus. Biar nggak pusing muter-muter, nih aku kasih patokan budget yang simple aja. Kalau dana kamu di bawah 10 juta, pilihan paling logis itu antara DSLR baru atau mirrorless bekas yang kondisinya masih bagus. Nah, kalau kamu punya budget lebih, di rentang 10-15 juta, kamu udah bisa banget dapat kamera mirrorless kelas entry level baru yang kemampuannya udah solid banget buat dipakai belajar beberapa tahun ke depan. Oke, kita udah ngobrolin banyak banget ya, dari soal cahaya, komposisi, sampai milih-milih kamera. Tapi semua teori itu belum lengkap tanpa satu hal terakhir. Satu hal yang justru jadi penentu segalanya. Semua yang kita bahas dari tadi, segitiga exposure, rule of thirds, DSLR versus mirrorless, itu semua adalah teori. Penting? Oh, penting banget. Tapi jujur aja ya, semua itu cuma 20% dari perjalanan kamu jadi seorang fotografer. Karena 80% sisanya itu cuma bisa didapat dari satu hal, praktek. Udah, itu aja. Ambil kamera kamu, keluar rumah, dan mulai motret. Coba semua pengaturan. Salah? Nggak apa-apa. Jangan pernah takut bikin kesalahan, karena setiap foto yang gagal itu sebenarnya guru terbaik kamu. Serius, cuma itu satu-satunya cara biar kamu bener-bener jago. Karena pada akhirnya kamera itu cuma alat, cuma kuas. Fotografi itu bukan cuma soal teknis yang sempurna atau gear yang paling mahal. Bukan. Ini tentang cara kamu melihat dunia dan cara kamu berekspresi. Jadi, setelah semua ini, pertanyaan paling pentingnya tinggal satu. Sekarang kamera udah ada di tangan kamu. Cerita apa yang mau kamu sampaikan? Selamat berkarya.